ngejalanin udah dapet nih satu positioning di mana menjadi seorang anti kurafat lah, membongkar sesuatu yang bersifat menangkis kesyirikan gitu. Iya. Tapi pasti banyak yang musuhin. Banyak dukun-dukun, ngancem malah. Ya kalau saya pribadi ya, kalau mereka ini kan kayak nggak suka dibongkar-bongkarin. Penghasilan mereka turun. Sekali lagi tujuan saya itu untuk di kehidupan berikutnya. Tugas saya cuma mengingatkan. Masalah lu mau dengar atau enggak, tanggung jawab lu. Tapi jangan sampai suatu saat ketika Allah nanya ke dia, kenapa lu malah ngebela-belain dukun? Jangan sampai dia jawab nggak ada yang ngingetin. Sumpah demi Allah ini gue ada yang ngingetin. Ancaman terberat? Nggak ada yang berat. Ancaman selama ini kita diancam. Ancaman yang paling diancam mafia. Kalau dukun mah nggak ngefek. Diancam mafia kita pernah. Ada satu barang yang kita nggak bisa sebutin. Karena kalau disebutin ini kita diancam mau dihilangkan. Oh, secara literally? Iya, dihilangkan, benar-benar hilang. Kalau nggak nurutin apa kata mereka. Sampai begitu? Iya. Kuntilanak sejarahnya jadi sebenarnya itu diciptakan untuk agar pria-pria ini tidak menggodai wanita ketika malam hari. Sebenarnya kenapa ya orang lebih suka yang instan? Sebenarnya kalau nggak instan juga sebenarnya, bodoh ini. Iya, maksudnya seolah-olah itu minta yang langsung gitu kan itu. Karena kalau doa kemudian bekerja, effort, usaha. Iya, bagi saya malah lebih instan doa. Lebih instan doa bagi orang-orang yang paham tentang doa itu sendiri. Coba jelasin. Doa itu kan sebenarnya kalau dalam dunia ilmiahnya ada law of attraction tahu nggak? Law of attraction atau hukum tarik menarik. Nah, hukum tarik menarik ini bagi saya loh ya. Ini orang-orang yang percaya loa banyak yang nggak percaya Tuhan jadinya. Tapi bagi saya malah loa ini adalah ilmiah dari doa. Dalam law of attraction atau hukum tarik menarik, ini diajarkan untuk 3 hal. Bayangkan, rasakan, visualisasikan. Maka hal tersebut jadi kenyataan. Lah kalau kita doa kan harusnya kalau sungguh-sungguh ini semua kita lakuin. Kita misalnya pengen mobil, kita kan ngebayangin dulu. Terus ngerasain kalau kita punya bakal kayak gini. Kita minta sama Allah, ya Allah pengen mobil yang kayak gini. Terus visualisasikan seolah-olah itu udah terjadi. Ya, kan kita gitu juga dituntut untuk percaya doa kita akan dikabulkan. Maka itu jadi terkenyataan. Gitu. Think, visualize, afirmasi gitu kan. Iya betul. Di dunia itu juga begitu juga, polanya sama juga. Iya. Maka dari itu doa tuh seharusnya ketika kita percaya total, maka ya udah yakin itu pasti terjadi gitu. Bahkan Allah menjanjikan kalau dalam Islam ya, Allah itu menjanjikan doa itu pasti dikabulkan, atau kalau nggak dikabulkan, ini akan jadi pahala yang bergunung-gunung ketika di kehidupan berikutnya. Pernah dengar nggak? Berarti sebenarnya nggak ada doa yang tertolak berarti kan? Iya, pernah dengar nggak kejadian ketika ada hadis atau ayat Al-Quran, saya lupa. Dia kata-katanya gini, ada seseorang nanti yang ketika ditimbang amal baik dan buruknya, dia akan kaget bertanya-tanya, kenapa kok tiba-tiba Allah memberikan pahala yang bergunung-gunung? Terus ketika dia tanya ke Allah, ya Allah ini apa nih? Padahal saya udah nggak berbuat kebaikan lagi. Allah menjawab, itu adalah doa-doa yang kamu ucapkan tapi belum sempat dikabulkan. Bahkan ke situ loh. Wah, adil banget ya? Lah iya, Allah itu udah adil banget. Makanya saya pribadi nih, ya saya tahu kayak ibadah suka masih males-malesan, telat-telat. Untuk mengganti itu semua, saya doa sebanyak-banyaknya. Suatu saat kalau ada yang nggak dikabulin, Allah kasihnya. Iya, Masya Allah. Bergunung-gunung. Kalau dikabulin juga senang, kalau nggak dikabulin akan jadi investasi. titipan investasi. Waduh, Masya Allah. Makanya ngapain percaya gini-ginian nih, aneh. Jadi kesimpulannya menurut Pesulap Merah adalah ya, kalau kita berdoa sama Allah, kalau dikabulin itu kehendak kita, kalau nggak dikabulin itu kehendak Allah. Bener ya? Iya betul. Berarti dua-duanya tetap aja bagus gitu. Bagus banget. Dan saya pribadi sih selama ini ya, doa-doa saya alhamdulillah muncul terus. Makanya saya selalu investasi gue nggak ada dong nanti dong. Iya, kan ada pahala berdoanya juga. Bahkan makanya saya nggak masuk akal banget, Bang. Kok bisa sampai ke tahap ini dari yang benar-benar bawah, nggak dihargain sama sekali gitu. Orang biasa. Kok ini hasil doa saya yang dulu nih padahal. Kayak punya kok baru sekarang gitu. Iya kan, wah beneran dikabulin semua. Iya, makanya apa impian dulu yang akhirnya sekarang baru dapat? Iya, itulah salah satu. Banyak Bang. Kan dulu gak kepengen punya kendaraan dulu kan. Dulu gini lah. Dulu saya ngitung-ngitung semuanya Bang. Kayak pengen punya mobil, punya rumah. Ini harus beli cash, nggak mau riba. Mustahil banget. Penghasilan saya tuh nggak capai. Jelas ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang semuanya cash. Bisa.
Iya. Itu yang parkir di bawah sama warna merah itu. Iya, itu ya. Terus ada rumah juga. Nah, itu semua kayak nggak masuk akal nih, Bang. Semuanya cash yang tadinya mustahil dagang sosis awalnya. Tapi ternyata jadi sekarang kayak begini. Nah, itu doa saya semua. Tapi kan dari setiap nikmat ya, gitu ya, pasti ada satu konsekuensi juga dibayar juga. Misalnya gini, setiap ujian rezeki ada becekannya juga. Iya. Ngejalanin udah dapet nih satu positioning di mana menjadi seorang anti kurafat lah, membongkar sesuatu yang bersifat menangkis kesirikan gitu. Iya. Tapi pasti banyak yang musuhin. Banyak dukun-dukun, ngancem-ngancem malah. Ya kalau saya pribadi ya, kalau mereka ini kan kayak nggak suka dibongkar-bongkarin. Penghasilan mereka turun. Sekali lagi tujuan saya itu untuk di kehidupan berikutnya. Tugas saya cuma mengingatkan. Masalah lu mau dengar atau enggak, tanggung jawab lu. Tapi jangan sampai suatu saat ketika Allah nanya ke dia, kenapa lu malah ngebela-belain dukun? Jangan sampai dia jawab nggak ada yang ngingetin. Sumpah demi Allah ini gue ada yang ngingetin. Ini kita lagi ngingetin. Iya. Jadi ini bisa bukti suatu saat. Ya Allah, ini tolong puter pas sama Bang Arif untuk. Benar. Tolong gue panggil juga ya. Iya, udah ada nih gitu. Kita udah berusaha ngingetin. Masa lalu tetap percaya dukun, tanggung jawab lu lah. Betul udah ngingetin ya. Tugas kita kan untuk ngingetin doang, nggak bisa merubah. Ancaman terberat? Nggak ada yang berat. Ancaman selama ini kita diancam. Ancaman yang paling berat. Diancam mafia. Kalau dukun mah nggak ngefek. Diancam mafia kita pernah. Gara-gara? Ngebongkar adalah salah satu barang. Ada. Ya, tapi ada yang kasih kode yang jangan tutup saja itu tadi itu kasih kode. Ya di videonya kan jangan dibongkar. Iya, kita diancam mafia ada. Ada satu barang yang kita nggak bisa sebutin. Karena kalau disebutin ini kita diancam mau dihilangkan. Oh, secara literally. Iya, dihilangkan benar-benar hilang. Kalau nggak nurutin apa kata mereka. Sampai begitu? Iya, blur merek, potong kata-kata ini harus yang udah tayang. Akhirnya kita potong-potong. Iya. Oke. Iya. Udah tayang itu ya? Udah tayang sekarang alhamdulillah udah. Oke, judulnya apa? Iya. Ada. Berarti benar kan? Berarti ancaman itu ada. Iya, kalau dukun-dukun mengancamnya kayak misalkan lu kalau nggak percaya santet datang ke sini lu gitu. Itu biasanya dari bukan pelaku dukunnya, tapi itu dari orang-orang yang percaya dukunnya. Karena kalau pelaku dukunnya pasti tahu racun santet itu dari racun. Kayak misalnya ada dukun lagi yang ngancem gini, pembela dukun. Lu kalau nggak percaya santet siap-siap lu nanti perut lu isinya paku. Saya selalu jawab ya udah ditunggu. Kalau bisa sama palunya sekalian. Cepat tuh palu Thor. Iya, gitu kan. Sama semen kalau bisa. Jadi saya renovasi nggak perlu beli lagi kan. Malah makin emosi mereka. Maksudnya kalau santet itu racun gimana? Orang ngirim racun. Ya, jadi pernah dengar membunuh tanpa menyentuh kan santet? Iya. Ya itu pakai racun. Racunnya itu memang tidak terdeteksi oleh medis. Ciri-cirinya ada yang muntah darah, BAB darah dan sebagainya. Nah, itu saya nggak bisa nyeritain racunnya dari apa karena khawatir nanti banyak yang praktekin. Karena kalau banyak yang praktekin, banyak orang yang meninggal tanpa penyakit. Enggak teknis pengirimannya aja. Biasanya di kopi. Kan orang ngerasa kalau misalnya ngirim racun tuh nyantet tuh ngirim dari jauh. Iya. Nah, maksudnya teknis pengirimannya bagaimana gitu? Cari tahu dulu orang ini biasa makan di mana. Subjeknya ya. Iya. Orang biasa makan di mana. Objeknya. Biasa makan di mana, terus kerja di mana, lewat pulang mana gitu. Makanya bayarannya gede. Oh, polanya. Iya, polanya. Dipelajari dulu. Nah, ketika udah dapet polanya, makan di sini, bayar orang si dukun. Kayak orang bayaran untuk pura-pura seolah-olah jadi teman dia. Nah, ketika jadi teman dia, ketika makan di situ, udah makanannya. Bentar bro, gua aja yang ngambilin. Sat. Cek. Makan. Ketika makan atau minum, biasanya minum. Kalau di metode orang Jawa, kebetulan saya orang Jawa ya. Dan kakek saya itu dulu pengobat orang yang kena racun santet di Jawa. Jadi dianggapnya paranormal, bisa nyembuhin santet. Padahal ya itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi racun santet ini nempelnya di tenggorokan. Makanya medis ketika muntah darah, BAB darah, ngeceknya di pencernaan. Sedangkan racunnya nempel di sini. Di tenggorokan. Ini ngelukain tenggorokan. Dan itu memang nggak boleh dikasih tahu apa takut nggak boleh. Bahaya. Ini beneran kalau misalkan ada yang praktekin. Mati orang nggak tiba-tiba nggak ada penyakitnya gitu. Nah, cara menyembuhkannya adalah pakai usus bebek. Jadi usus bebek, tengahnya dikasih bambu, di kayak PCR gitu.
Oh. Nanti nempel beberapa kali. Nanti nempel racunnya di usus bebek. Oh gitu. Kalau dia nggak punya bebek, adanya Astrea gitu. Mana? Vespa. Oh, jadi misalnya tiba-tiba ada simptoms atau pola kayak gitu, tinggal cari usus bebek, kemudian sebenarnya iya, dicek dulu ke medis bisa ngelacak atau enggak. Kalau menurut medis baik-baik aja atau sehat-sehat aja, tapi ada gangguan itu, muntah darah, kencing darah dan sebagainya, boleh pakai itu baru. Tapi harus yang profesional ya. Jangan yang asal masukin ya luka nanti, malah makin luka. Oh, gitu. Kalau misalnya lagi digini, usus bebeknya enak terus kemakan gue nih. Nah itu dia. Oh iya. Makanya malah masuk ke dalam, malah parah. Ya. Oh. Adalah adalah pokoknya. Oh, jadi memang benda yang diparut pokoknya. Saya nggak bisa jelasin bendanya apa. Bendanya diparut, kemudian disebar gitu. Iya. Ditempelin dikasih di kopi. Makanya kalau orang Jawa dulu tuh kalau mau minum kopi tuh diginiin, Bang. Nih, di atas ya. Gitu. Ngambil ya. Jadi gini. Set, dilihat dulu. Kalau ada bayangannya aman. Tapi kalau nggak ada bayangannya, nggak mau diminum. Ada racunnya nih, gitu. Orang dulu aja udah mikir gitu ya? Iya, orang-orang yang mempelajari tentang santet itu sendiri udah tahu biasanya ciri-cirinya bagaimana gitu. Oh, pantas waktu itu pernah ada kasus yang di kopi itu yang dulu. Oh beda itu cyanida. Oh iya, beda ya. Cyanida tuh kelacak sama medis. Oh ini nggak kelacak? Enggak kelacak. Jadi makanannya pun nggak ketahuan kalau diracunin jadi? Kalau yang di versi makanan itu dari binatang, tapi saya nggak bisa sebutin juga binatangnya apa. Diolah dulu, jadi racun, jadi serbuk juga. Ketika ketelan. Kalau nggak cara ngolahnya nggak bisa juga dong? Iya, enggak bisa. Bisa. Bahaya pokoknya tahu. Iya. Gampang misalnya. Gampang. Binatang apa yang begitu beracun? Ada, diolah dulu soalnya. Diolah dulu. Jadi enggak. Bukan. Di perasaan itu. Binatang apa yang sampai dimakan orang mati itu? Ada. Hah? Bukan. Racun. Kayak racun mah. Sebenarnya itu mah buat obat sekarang. Buat obat muka. Oh. Yang racun itu bukan. Ada lah binatang di Gede kecil. Ada lah pokoknya. Kalau zaman dulu biasanya ditaruh di keris buat perang. Makanya pernah dengar nggak keris yang sekali sayat orang mati? Itu udah ada racunnya. Oh iya. Makanya dimandiin. Bukan cuma itu dipanah juga dipakai kan? Iya, dipanah juga dipakai. Nah, itu ditaruh di makanan. Kalau yang dari binatang ini nggak ada efek muntah darah dan sebagainya. Tiba-tiba perut melendung lah, meninggal. Gitu. Tiba-tiba perut melendung karena memang udah 9 bulan sih nggak ada masalah. Enggak, ya? ini perut melendung beneran. Penyakit. Terus tiba-tiba meninggal, tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba 2 hari meninggal gitu. Jadi ternyata memang ada mereka berarti yang itu tahu teknik juga ya, tahu. Makanya, dan ini perlu dicatat nih. Saya membedakan santet dan sihir. Makanya saya setelah pelajari semua teknik santet, tidak ada santet metode goib. Tapi saya meyakini sihir itu ada. Oh, oke. Nah, sihir ini ya yang nggak bisa dijelaskan secara nalar, bener-bener. Ya yang tiba-tiba sakit, nggak ada tanpa racun dan sebagainya. Gitu. Dia udah menjaga diri ini misalkan. Pakai bugul gitu ya? Iya, kayak gitu-gitu. Waduh. Nah sekarang nih untuk membedakan dukun dukun santet. Dukun yang saya maksud. Dukun yang dimaksud misalnya. Sama ada dukun pijit, dukun beranak, dukun itu kan. Takut salah persepsi. Mereka juga dipanggilnya dukun, baru kerja itu terapis misalnya. Gitu. Sebenarnya arti asli dukun, Bang, awalnya itu pengobat tradisional. Aslinya sebelum adanya sebutan dokter. Dulu di Indonesia sebutannya dukun. Ya kan, dukun pijet, dukun beranak, dukun patah tulang. Sebenarnya berarti dia dokter beranak, dokter patah tulang versi zaman dulu. Tapi makin kesini berubah nih artinya. Dukun itu seolah-olah yang bisa melihat jin. Dukun itu yang bisa melihat penyakit ini disantet. Nah itu yang saya maksud adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Makanya saya bilang dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Tapi yang saya maksud adalah yang sok tahu tentang hal goib. Bukan, kan dukun pijet nggak ada sok tahu tentang hal goib kan? Iya. Dukun pijet misalkan, wah ini ada kodamnya nih gitu, nggak ada. Dia pijet ya pijet. Pijet aja udah gitu. Iya, dukun beranak misalkan, kan nggak bilang, wah ini dihamilin sama genderuwo nih, nggak gitu kan? Iya. Jadi jangan sampai salah persepsi ya. Jangan salah. Iya, yang saya maksud dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul ya, sok tahu tentang hal goib. Kayak misalkan, saya melihat nih ada santet, ada pelet gitu. Bahkan praktisi ruqyah pun yang syar'i, dia nggak akan mengatakan gitu, Bang. Dia nggak akan mengatakan, wah ini pasti kena santet, nggak ngejudge gitu. Dia doain aja. Iya.
Nah, kalau indigo yang bilang dia bisa lihat. Waduh, bagi saya itu Kan banyak nih konten ya, banyak yang Iya. tiba-tiba Lihat, nangis, wah. tiba-tiba gimana? Saya ngelihat. Saya nyebutnya ini bang, bukan indigo tapi indicrot. Maksudnya? Indicrot itu asal keluar aja kata-katanya. Jadi kadang-kadang ngarang aja gitu. Lah iya, kalau misalkan beneran nih, kalau saya pribadi nih, kan nggak gampang percaya. Kalau ada orang ngaku beneran bisa ngeliat jin, misalkan nih jinnya di sini, saya pasti pancing dulu. Misalnya saya bisa ngeliat. Iya. Gitu. Oke, ada di mana jinnya? Saya bisa lihat di sini. Ini? Oh di sini? Iya. Oke. Bisa komunikasi nggak? Bisa saya. Bisa. Nih kecelakaan atau karena apa nih meninggalnya? Kesandung. Oh kesandung? Aduh sakit banget. Iya. Di kamar mandi ya? Apa? Di kamar mandi kesandungnya pas? Dia kesandung golok waktu itu. Oh gitu. Cep. Gitu mati gitu Oh kan. iya iya. Gitu. Oke. Nah bisa berarti komunikasi? Bisa saya. Kepalanya nengok kemana? Lagi nengok ke depan. Ke depan? Oh ada di sini ya? Ada. Oke, sekarang saya mau buktiin nih ya. Saya kan pengen tahu juga beneran atau enggak. Ini saya tulis angka 5 angka nih. Nah, ini saya kasih lihat ke jinnya nih. Hafalin bro. Ya hafalin. Tanya coba, angka yang saya tulis berapa? Pas dikasih dia lagi merem. Oh, ngedipnya lama ya. Dia nggak mau lihat, tangannya bau asem gitu. Oh jadi bisa dia kalau kan ini udah dipastikan kalau nggak sama kan malu dong. Lah iya. Udah pernah. Ya pernah beberapa kali orang yang aku bisa ngeliat jin. Akhirnya dia gimana? Ya alasan gitu. Wah ini jinnya nggak mau nurutin ngingetin angkanya gitu. Alasan lagi dijawab. Oh, udah jelas itu. Iya. Wah nih jinnya nggak ada mau. tuh ada di Enggak kalau di channel saya enggak. Itu enggak ada yang mau dipublish. Jadi kayak saya ketemu orang nih ngaku bisa ngeliat jin. Saya gituin pasti. Tapi nggak lagi syuting. Oh iya. Jadi selama ini teman-teman semua ya kita lebih bijak lagi lah memilih konten-konten yang kita tonton ya. Harus. Jangan-jangan semua cuma konten untuk pembohongan. Kalau buat entertainment nggak apa-apa. Tapi tulisin seharusnya. Ya maksudnya jangan sampai orang mempercayai itu. Iya betul. Orang mempercayai dia bisa kena dosa syirik pasti kan. Iya betul. Nah kalau mengenai buhul. Buhul? Buhul yang ditanam di rumah gitu buat. Itu biasanya ditanam sama dukunnya sendiri. Oh. Jadi kayak gini, penarikan biasanya pembersihan rumah. Si dukun datang ke rumahnya, ngobrol. Terus di sini disantet ya. Bentar, saya rasain dulu ya. Sebelumnya saya mau numpang ke kamar mandi boleh? Ketika numpang ke kamar mandi, si korban ini kan ngobrol sama krunya. Ketika dia jalan gak ada yang merhatiin. Set buang-buangin benda-bendanya, masukin ke kolong kasur. Naruh di pojokan vas bunga, cek, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, oh iya sekarang kita lanjut coba saya rasakan ya, wah ini saya merasakan ada benda, ada jenglot nih, dilemparin nih gini-ginian, jenglot, saya merasakan ada jenglot nih, nah coba, biasanya kalau udah ditaruhin gitu dari kamar mandi baru, ini kita live nggak apa-apa ya di YouTube, baru di acting, nah ini kan bendanya nih, ini kiriman. Wah ini ada bendanya lagi, ini kiriman gitu. Padahal dia sendiri yang lemparin ketika izin ke kamar mandi. Orang sekarang kalau nyari konten ya macam-macam ya memang. Iya. Satu benda misalnya 2 juta. Bayangin ngelemparin 10 20 juta. Iya. Dan orang percaya ya begitu ya. Iya karena banyaknya dukun berkedok agama itu mencemarkan nama baik agama. Jadi orang-orang mikirnya nggak mungkin dia bohong. Orang dia tahu agama bilang gitu mikirnya. Iya, jadi yang jelek agamanya. Yang jelek agamanya. Bahkan pakai sebutan-sebutan yang bernuansa agama kan. Iya, makanya saya bongkar-bongkarin lah. Udah berapa yang ditantangin? Ditantangin. Oh, yang pembuktian gitu. Pembuktian. Waduh, berapa ya? Pertama tuh yang ilmu anti tonjok. Ilmu anti tonjok tuh yang pertama viral banget tuh. Diundang kemana-mana. Terus yang sampai viral juga sama pesilat bukan? Ya itu yang pertama tuh yang saya difitnah ya. Itu beda. Itu yang matahin besi, tapi nggak ada pembuktian. Itu kayak bukti fitnah doang saya bahas. Kalau yang pembuktian ketemu sama orangnya langsung, perguruan besar, muridnya 30.000 murid, dan itu kebanyakan anggota yang ketipu. Nah, saya tonjok gitu ya kena. Alasannya kamu kurang emosi, saya tonjok lagi, dor, kurang niat menyakiti, tonjokan ketiga saya tonjok lagi, dor, betul, kamu kurang emosi gitu, saya yang disalahin. Lu yang punya ilmu kok gue yang disalahin. Ini jangan-jangan makanya saya mikir bang, jangan-jangan nih dia kan ngaku punya ilmu gitu tuh, naik motor, dibegal nih, dar, tangannya putus, cek,
dia langsung ngejar begalnya, dia bakal bilang, kok lu begal nggak pakai emosi ya? Iya benar. Dia salah. Lu harusnya begal pakai niat menyakiti dong. Udah putus. Dia gebukan, kok kurang emosi dan menyakiti sih. Harusnya kalau kamu emosi nggak kepukul. Iya, yang itu yang tertipu banyak. Banyak banget. Ya Allah, itu Dan bukan orang biasa yang ketipu. Aduh, kadang-kadang orang yang educated juga begitu ya, orang kaya juga begitu kena juga ya. Ya itu karena kurang hubungan ya. Itu pembuktian yang pertama mencuat. Terus saya bahas tentang pelet. Yang tadi. Iya, yang ini, yang benda, yang belief system dan sebagainya. Ada yang ngotot, pelet tuh beneran ada, aduh. Pembuktian akhirnya. Ya nggak jadi pembuktian, malah klarifikasi pas ketemu. Klarifikasi apa deh? Ya klarifikasi sebenarnya saya setuju nih dengan Mas Marcel. Ya intinya mau ketemu doang, ujung-ujungnya foto-foto. Oh. Makanya ada. Akunnya masih ada? Ada. Masih ada. Oke. Iya. Berikutnya Videonya. Terus apa lagi? Oh, yang pemburuan tuh yang ini. Masukin jin ke dalam botol. Saya jelaskan kenapa di dalam botol itu bisa ada orang yang ngelihat. Ya kan suka ada nggak sih? Pas di foto tuh kan beneran ada tuyulnya. Tuh kan beneran ada jinnya. Itu sebenarnya fenomena psikologis yang disebut pareidolia. Pareidolia itu mengenali suatu bentuk objek tertentu pada benda mati yang biasanya muka bentuknya. Itu padahal permainan di pikiran. Ini aja. Dan pada orang-orang yang mengidap pareidolia ini yang parah pareidolianya, dia bahkan kayak ngelihat ke suatu ruangan langsung nemuin bentuk muka dan dia ketakutan sendiri gitu. Oh. Nah, itu ada yang parah kayak gitu. Ah, itu konsumennya jadi. Iya. Aduh. Nah, itu pareidolia. Jadi nggak ada jin bisa masuk ke dalam botol. Kalau misalkan ada nih, tadinya saya pengen pas pembuktian tuh, Bang. Coba dong masukin jin ke dalam botol gitu. Dioplos kali aja bisa mabok jin oplosan. Jadi mabok. Dan anehnya orang-orang kesurupan itu yang di TV-TV ya. Ada kesurupan ular begini. Pernah ngeliat gak sih? Ini aneh, orang kesurupan ular kok begini gitu. Ada yang begini-gini. Aneh tuh, Bang. Padahal kan yang begini di palanya ya. Iya. Apa iya ini tangannya doang? Iya. Harusnya kalau kesurupan ular gini-gini. Gitu berarti palanya. Iya, harusnya. Tapi jadi gak serem, makanya gitu. Wah. Aduh. Aneh. Kalau kita mikir ya gitu. Kenapa kesurupan kalau nggak ular, singa, macan? Kesurupan capung gitu. Kalau nggak ulet. Iya. Jit. Kesurupan apa? Cicak gitu. Aduh. Harus kenapa nggak binatang-binatang itu aneh banget tuh. Iya benar. Kenapa kesurupan apa? Lintah gitu. Lintah ya. Diem. Lintah Pak. Lagi diem aja. Iya benar. Ya mudah-mudahan tayangan ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Iya, Jadi ibaratnya bahwa semua itu sebenarnya ada penjelasannya ada gitu. Yang viral-viral tuh disebutin kan sampai akhirnya yang terakhir ini nih yang sampai viral banget gitu. Iya. Nah, tentunya masih ada pro kontra kan. Kalau sekarang gimana? Kan kemarin sebelumnya pro kontra, kalau sekarang gimana? Pro kontranya ya jelas masih ada terus. Ya pembela dukun akan selalu ada. Dan sekali lagi saya pribadi kalau mau pembuktian ya ayo. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang tiba-tiba bikin konten doang, ngejek-ngejek atau bilang wah lu pesulap merah taunya trik doang gitu. Ya biarkan lah. Mungkin memang butuh rezeki, pakai nama kita lah, pakai foto. Ya udah bagi-bagi rezeki aja kalau yang gitu. Ya itu tanggung jawab dia sama Allah. Yang penting kita udah ngingetin. Kita tugasnya cuma ngingetin. Tapi kalau mau pembuktian siap. Kayak kan kebanyakan kebal-kebalan. Saya nggak bisa bahas kebal-kebalan di YouTube karena pernah kena take down, Bang. Saya ngajarin kebal golok. Saya ngajarin makan beling. Dianggap sama YouTube tuh itu mengajarkan hal berbahaya. Oh iya. Saya kena pelanggaran 2 kali sama YouTube. Jadi nggak bisa saya bahas. Maka dari itu padahal yang banyak disalahgunakan. Pernah nantangin? Apa? Pernah nantangin orang yang kebal-kebalan? Iya, kalau saya pribadi nggak pernah nantangin, Bang. Jadi kayak saya bongkar, ada orang nantang buat pembuktian. Ayo, saya mau gitu. Saya nggak pernah nantangin orang. Jadi saya tipikalnya buat dulu bongkar nih. Kalau ada yang ngerasa ada yang asli tanpa trik, ayo pembuktian gitu. Nah, ini penjelasan udah panjang lebar teman-teman semua. Dari niatnya apa, kemudian stepnya sampai begini pun sampai ceritain juga. Dan di reveal dari yang sudah ditayangin. Yang belum ditayang mungkin dia masih nanti ada banyak ya. Di konten-konten. Ini sebenarnya memancing kita sendiri untuk mikir. Apakah kita mau diri kita begitu mudahnya dilecehkan dengan dibodohi seperti itu gitu. Ibaratnya kan ketemu orang pintar berarti kita yang bodoh. Iya. Ketemu orang pintar berarti kamu bodoh dong gitu ibaratnya. Nah, teman-teman, ini nggak
nggak mencoba untuk bagaimana ke siapa, tapi adalah untuk sebuah edukasi ya bahwa bahwa Allah itu lebih dari apapun. Benar. Udah minta Dan apapun. nggak ada takut-takutnya ngelakuin ini karena berlindung dari. Karena saya takut sama Allah itu sendiri, takut nggak bisa jawab. Ini sesuatu yang di luar dugaan saya nih. Apa tuh? Ternyata ibaratnya bisa dibilang ya. Maksudnya nggak nyangka kalau relate-nya itu justru dibalikin ke Jawa. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita ngomong, kita pikir ya cuma bikin konten. Biasa, nggak taunya ada. Iya. Ya kalau misalkan saya nyari duit doang, kan banyak bilang pembela dukun gitu. Wah, pesulap merah juga bikin bongkar-bongkar gitu karena nyari duit doang gitu. Kalau saya nyari duit doang, ngapain saya bongkar-bongkarin gini? Udah bikin aja konten tarung saksi sama dukun. Duitnya lebih gede, viewersnya lebih banyak. Iya kan? Dihormatin juga seolah-olah orang beragama. Iya. Ngapain saya bongkar-bongkar gini? Ini resikonya gede di dunia ya. Iya, kalau nyari duit doang, udah bikin konten, bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, 500.000 penghasilan. Dulunya nyantri ya? Hah? Pernah nyantri ya? Enggak, saya itu belajar kajian-kajian terus ikut. Masya Allah. Semua. Makanya saya nggak pernah bedain ketika ada ustadz yang bilang ada dalilnya, ya udah saya ikutin. Kalau dia bilang nggak ada dalilnya, ya itu saya nggak ikutin. Saya ngikutin selama ada dalil. Kayaknya menarik kalau kita suatu saat ini ngobrol begini bareng Ustaz Faizar. Cakep banget. Iya. Kita buka tanya jawab, mau nanya apa aja silakan. Dari gitu. netizen, iya betul. Bener. Kalau perlu itu setan-setannya ikut nanya juga nggak apa-apa gitu. Saya kerjanya gimana Pak kalau di ini gitu. Saya tuyul Pak nih, kerjanya gimana gitu kan. Setan tuh bakal protes. Lu nyusahin gue bisikin orang aja. Bener gitu kan, kayak misalnya ada kuntilanak, tuyul segala macam gitu. Sampai belum menjelasin kuntilanak tadi. Oh iya. Sampai asal muasal setan-setan dia tahu juga. Ya ampun. Semuanya. Saya pelajari soalnya. Gitu. Iya, kan? Contoh kuntilanak deh sebagai teaser terakhir nih. Kuntilanak sejarahnya jadi sebenarnya itu diciptakan untuk agar pria-pria ini tidak menggodai wanita ketika malam hari. Kuntilanak. Jadi dibuatlah sosok kuntilanak yang diisukan. Kuntilanak itu berasal dari wanita cantik yang berjalan di malam hari, yang di kepalanya ada pakunya. Dan kalau lu godain, ya, dia akan cabut pakunya, dia akan gentayangin lu. Nah, itu diciptakan biar nggak ada lagi cowok-cowok yang godain cewek ketika ngelihat sendirian di malam hari. Itu kan kalau cantik, kalau nggak cantik kita godain aja nggak apa-apa, ini nggak bakal jadi kuntilanak gitu. Kalau saya nggak kuntilanak, tapi saya genderuwo. Kalau digodain kan berarti itu cantik, mana ada. Oh iya benar. Jadi konsepnya gitu. Mana ada nggak cantik, aku godain aja gitu. Kayak pawang hujan ngeles aja loh. Oke, saya lebih sakti dari dukun, saya bilang. Makanya. Itu awal dari mana cerita itu? Hah? Apa? Ya saya pelajari ke toko-toko kenapa ini bisa terjadi gitu. Kayak di Indonesia tuh hantunya kan pocong, kayak karena mayoritasnya muslim. Ketika mau dikubur dia dipocongin. Kalau di luar negeri Dracula karena nggak dipocongin. Iya, dipeti ya kan. Pas terbit seolah-olah dia nyari darah. Kalau di Cina vampir. Karena ditempelin ini kalau orang meninggal. Sebenarnya kan dari dulu gitu Bang. Mitos diciptakan untuk larangan biasanya. Kayak nggak boleh makan di depan pintu, nanti jodohnya susah. Gitu kan, gitu kan. Nggak boleh makan di atas meja, nanti bapaknya banyak utang. Gue makan nggak pernah di atas meja Bang. Dulu bapak gue banyak utang. Saya pernah nanya sama salah satu Ustadz, istrinya kalau nyapu nggak bersih, kenapa? Ustadz beri mas, bapak pinjam gue. Makanya. Aduh, Masya Allah. Zaman dulu memang mitos diciptakan untuk melarang sesuatu. Nah, jadi kebawa malah jadi kesirikan. Malah dianggapnya asli. Padahal jin kan Allah sendiri yang bilang yang tahu tentang hal gaib Allah aja. Dan nabi dan rasul yang diizinkan. Masya Allah. Terus tiba-tiba anak sekarang ada yang bisa ngelihat gitu kayaknya. Coba aja buktiin gitu Bang kayak tadi. Ya cari makannya di situ kali ya. Aduh, Masya Allah. Waduh teman-teman nih kita terbuka semua ya. Mudah-mudahan ini memperingkas beberapa episode dari pesulap merah ya, bahwa mungkin ada cari gara-gara mulu, kenapa sih orang iseng banget sama pekerjaan orang gitu. Kan banyak gini Bang malah. Pesulap merah nih ganggu rezeki orang aja. Emang rezeki itu? Iya kan, bagi mereka kan rezeki tuh nipu-nipu orang. Kalau saya digituin saya juga bisa jawab, ya lu bilang juga ke polisi, lu polisi ganggu rezeki maling aja gitu.
ganggu rezeki perampok aja gitu. Oh iya masuk logikanya. Iya dong. Suruh coba kalau nggak lu didor. Bener ya. Orang perampok lagi kerja ditangkap. Iya. Kan lagi cari rezeki gitu ya. Wah, iya, Saya nggak nangkep lu, saya nggak penjarain. Saya bongkar doang kan. Bener ya bener. Ya, coba lu bilang ke polisi kayak gitu. Lu orang lagi nyari rezeki malah ditangkap penjara. Oh iya. Kalau lagi coba nyopet, ketangkap kan lagi nyari rezeki. Iya benar. Iya, makanya. Itu dia. Main puter-puteran analogi ya. Ya next time pokoknya kalau misalkan ada orang kayak gitu, lu kalau misalkan rumah lu dimalingin, jangan teriak maling. Kalau malingnya lagi nyari rezeki, Oh iya. lu ngapain ganggu rezeki orang? Iya. Benar. Iya. Tunggu sampai selesai lah gitu kan. Iya. Aduh, makanya ini dia jangan sampai kita salah mindset ya. Iya. Ya, kita ringkas semuanya apa yang dilakukan Pesulap Merah. Jadi kalau mungkin di review lagi tuh per episode, tahu latar belakangnya seperti apa, dan juga bisa maklumi apa yang dilakukan di episode depan. Iya. Akan ada tentunya juga banyak lagi yang saya bongkar. Penyelewengan lain dalam hal menipu gitu sebenarnya. Ya, terima kasih Marcel, Masya Allah untuk teman-teman yang sekarang ini viewer kita untung baru kenal sama Marcel. Silahkan subscribe ke. Udah tahu. Yang nggak tahu biasanya nggak punya YouTube gue. Instagram tahu juga ya berarti ya? Iya lah bro. Aduh, udah kalau gitu. Justru kita yang mudah-mudahan yang nonton Marcel subscribe kita ya. Iya. Kalau saya biasanya gitu bang bilang, jangan lupa guys subscribe. Kalau nggak subscribe gue santet. Wih. Iya. Jadi santet dijadiin bercandaan kalau saya. Oh di gitu. Iya. Santet bukannya itu apa kalau kelapa di santet. Iya santet itu. Setan lagi. Pesulap diajak setan. Oke kalau gitu sampai ketemu lagi. Terima kasih Sel untuk waktunya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tayangan ini kalau jika dirasa ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nggak usah takut sama monetize atau apa, karena ini adalah ilmu dan juga edukasi buat kita semuanya. Kalau ada kesalahan tentunya kesalahan saya. Kalau ada kebenaran milik Allah yang pastinya ya. Iya pasti. Kita hanya bantu menyampaikan. Menyampaikan, mau terima boleh, nggak terima ya Urusan lu ya. Baiknya terima aja ya. Iya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.